Selamat datang di Tuhacus Susuum. Kali ini hadir parade 7 HP tergila yang bikin dompet berdebar, tapi senyum mereka. Dari layar yang mulus, chipset ngebut, skor Antutu yang bikin pede, sampai kamera dan baterai jumbo, semuanya ada. Siapkan camilan, karena ini daftar gila tapi logis buat yang mau upgrade tanpa drama berlebihan. 1. Motorola G45 5G. Pertama, ada Motorola G45 5G, pendatang yang bikin heboh karena comeback-nya resmi. Layarnya 6,5 inci IPS dengan refresh rate 120 Hz, mulus buat scroll medsos sampai stalking mantan, maksudnya mantan tren. Tenang, resolusi HD Plus memang bukan yang tertinggi, tapi diproteksi Gorilla Glass 3, jadi nggak baper sama goresan tipis. Ditenagai Snapdragon 6S Gen 3, performanya stabil buat daily use dan gaming ringan menengah, dengan skor Antutu V10 di kisaran 475 ribuan, cukup buat push rank kalau sinyal mendukung. Kamera 50 megapiksel tambah 2 megapiksel makro, dan selfie 16 megapiksel siap untuk foto siang yang tajam, sementara baterai 5000 mAh plus fast charge 18-20 Watt bikin aman seharian tanpa drama charger nempel. G45 itu tipikal good vibes daily driver. Stereo speaker dengan Dolby Atmos bikin konten jadi renyah di telinga, dan NFC bikin isi e-money nggak perlu drama lupa kartu. Buat yang cari HP 2 jutaan-an, ini paket realistis. Layar 120 Hz, baterai awet, dan pengalaman Android yang bersih. Kekurangannya, resolusi layar masih HD+, dan kamera pendamping minim fitur. Tapi untuk kelas harga, ini jujur dan siap jadi kuda beban yang setia. Cocok buat pelajar, ojol, dan semua yang butuh HP sederhana tapi nggak pelit fitur. 2. Infinix Note 40 Pro 5G. Berikutnya, Infinix Note 40 Pro 5G. Ini HP yang tampilannya bilang aku mahal, padahal harganya masih paham kondisi ekonomi. Layar 6,78 inci 3D Curve AMOLED dengan 120 Hz beneran mewah, bikin konten berasa premium. Otaknya Dimensity 7020, performa harian lancar dan gaming santai aman, dengan skor Antutu V10 di kisaran 456 ribuan, cukup buat push rank kalau sinyal mendukung. Kamera 108 megapiksel dengan OIS, ini poin penting di kelas harga, plus 2 lensa pendamping dan selfie 32 megapiksel yang tajam buat IG story, baterai 5000 mAh, fast charge 18-20 Watt, dan ada wireless Mac Charge 20 Watt. Jarang banget di segmen ini. Kalau suka value rasa flagship, ini kandidat kuat. Layar lengkung bikin look-nya lain dari yang lain, dan fitur-fitur all-round charging bikin hidup lebih fleksibel. Tinggal tempel charger magnet, selesai. Kekurangannya, Dimensity 7020 bukan mesin balap. Buat game berat set tinggi mungkin ngos-ngosan. Tapi buat kerja, hiburan, kamera stabil berkat OIS, plus ekosistem charging serba ada, Note 40 Pro 5G terasa niat dan manis di kantong. 3. Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Naik dikit, ada Infinix Note 40 Pro Plus 5G, saudara yang lebih kencang ngecas. Layar dan chipset sama, 6,78 inci 3D Curve AMOLED 120 Hz dan Dimensity 7020, jadi pengalaman visual sama-sama wah. Skor Antutu juga setara saudaranya, sekitar 456 ribuan, stabil buat harian. Kamera 108 megapiksel OIS siap bikin video lebih anti goyang. Yang beda, baterai 4600 mAh lebih kecil, tapi fast charge 100 Watt bikin 0 ke full berasa nyalahin lampu. Cepat dan puas. Wireless Mac Charge 20 Watt tetap ada, biar meja kerja tetap rapi tanpa kabel kusut. Ini opsi buat yang benci nunggu cas. Pengisian 100 Watt bener-bener mengubah kebiasaan. Waktu mandi pakai deodoran, baterai sudah siap tempur. Komprominya, baterai sedikit lebih kecil dibanding versi Pro, jadi endurance harian bisa sedikit di bawah. Tapi kalau mobilitas tinggi dan sering kejar-kejaran waktu, Pro Plus adalah tukang sulap daya yang bikin tenang. 4. Samsung Galaxy A16 5G. Masuk ke Samsung Galaxy A16 5G, si aman, nyaman, dan tahan lama. Layar 7 inci Full HD Plus Super AMOLED dengan 90 Hz, nggak setinggi 120 Hz.
tapi kualitas panel Samsung sulit ditandingi untuk warna dan kontras. Chipset bervariasi per masar, umumnya Exynos 1330 atau Dimensity 6300. Untuk performa harian terasa efisien, dengan Antutu di kisaran 419 ribuan pada varian Exynos. Kamera 50 megapiksel tambah 5 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel makro, dan selfie 13 megapiksel sudah cukup fleksibel untuk foto grup, makanan, hingga pemandangan. Baterai 5000 mAh plus 25 watt fast charge, moderat tapi konsisten. Yang dijual di sini adalah penggalaman yang stabil, tampilan AMOLED yang nikmat, software yang rapi, update yang lebih terjamin, dan efisiensi baterai yang bagus. Bukan HP wah performa, tapi wah awet dan adem. Buat yang prioritas layar cakep, navigasi mulus, dan jarang ketemu bug aneh-aneh, A16 5G itu opsi anti-ribat, cocok buat pekerja, orang tua, dan siapapun yang mengutamakan kenyamanan jangka panjang. Honor X9C. Selanjutnya, Honor X9C si tahan banting elegan. Layar 6,78 inci AMOLED resolusi 1,5K dengan 120 Hz, tajam, imersif, dan berkelas. Ditenagai Snapdragon 6 Gen 1, performanya stabil dan hemat daya, skor Antutu V10 sekitar 575 ribuan di atas rata-rata segmennya. Kamera 108 megapiksel dengan OIS plus ultra wide 5 megapiksel dan selfie 16 megapiksel bikin fleksibel dari foto city light sampai video jalan-jalan. Baterai 6600 mAh, gede banget, dengan fast charge 66W. Ini marathon runner yang tetap lincah. Nilai jual terbesarnya adalah daya tahan dan feel premium. Bodi tipis tapi kuat, layar melengkung yang flagship vibes, dan endurance baterai yang doyan lembur. Ini cocok untuk pengguna yang kerja di lapangan, konten kreator on the go, atau yang simply benci power bank. Kombinasi layar mewah plus baterai monster plus OIS bikin X9C terasa tahan banting tapi ganteng. 6. Poco X7 5G. Kita lanjut ke Poco X7 5G, si kenceng dengan harga ramah. Layar AMOLED 6,67 inci resolusi 1,5K, 120 Hz, dan proteksi Gorilla Glass Victus 2. Ini kelas premium untuk ketahanan layar. Dimensity 7300 Ultra jadi motor andal, dengan Antutu V10 sekitar 728 ribuan, ini gahar di segmen 3-4 jutaan. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan OIS plus ultrawide 8 megapiksel plus makro 2 megapiksel dan selfie 16 megapiksel, lebih fokus ke stabilitas dan AI processing, hasil siang mantap, malam masih oke berkat pemrosesan. Baterai 5110 mAh dengan fast charge 45W cukup kencang untuk rutinitas padat. Poco X7 itu kaki cepat, bodi kuat, otak cerdas, layarnya tajam dan tahan, performa stabil buat gaming menengah dan OIS bikin hasil konten rapi. Kalau butuh keseimbangan layar pro, performa tinggi, dan fitur aman jangka panjang, X7 5G rasanya uangnya balik dalam bentuk senyum. Cocok untuk gamer casual, mahasiswa kreatif, sampai pekerja mobile. 7. iQOO Z9 5G. Terakhir, iQOO Z9 5G Gladiator Performa. Layar AMOLED 144 Hz bikin scrolling dan gaming terasa butter smooth. Mesin Snapdragon 7 Gen 3 menghajar aplikasi dan game berat dengan mudah. Skor Antutu V10 sekitar 866 ribuan, nyaris kelas flagship mid-high. Kamera 50 megapiksel plus depth 2 megapiksel dan selfie 16 megapiksel lebih fokus ke stabilitas dan AI processing. Hasil siang mantap, malam masih oke berkat pemrosesan. Baterai 6000 mAh dengan 80 watt flash charge bikin irit waktu, cocok untuk sesi gaming panjang tanpa cemas. iQOO Z9 itu prioritas performa tapi tetap peduli layar dan baterai. Refresh rate 144 Hz bikin beda rasa, dan 80 watt charging membuat ritme harian serba cepat. Buat yang mau HP multipurpose cenderung gaming, ini kandidat teratas di kelas harga. Kekurangannya, kamera pendamping minim, tapi kalau tujuan utama performa dan layar, ini sulit dilawan. Nah, itu dia 7 HP tergila yang pantas masuk daftar incaran. Ada yang jago baterai, jago layar, jago performa, sampai jago ngecas kilat. Pilih sesuai kebutuhan, mau yang awet, stabil, atau ngebut. Semua ada. Jangan lupa, dukung channel ini biar makin rutin kasih racun yang sehat, klik subscribe, nyalakan lonceng, dan bergabung di Tukacus Susum sekarang juga.